tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu ada pelajaran yang luar biasa. Pelajaran ya, bagaimana Nabi itu adalah seorang yang jenius. Nabi itu jenius. Nabi membuat strategi yang jitu, yang tepat, yang hati-hati, yang maksimal. Ini pelajaran tawakal yang luar biasa. Pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tawakal itu bukan tanpa usaha. Ini contohnya Nabi. Kalau kita buat seperti zaman sekarang ya, Nabi itu ketika mau hijrah itu rapat berkali-kali. Kalau kita buat model zaman sekarang itu rapat bolak-balik, sehingga menghasilkan strategi yang jitu yang luar biasa. Yang mana diputuskan di dalam hijrah itu al-qaid, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-musa'id, yang membantu beliau, yang menemani beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian al-fidai, yang sanggup untuk mengorbankan nyawanya, siap mati. Siapa dia? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang beliau tidur di ranjangnya Nabi untuk mengecoh musuh, dan resikonya adalah mati, dan beliau siap mati. Kemudian at-tamwin, ya, seksi logistik atau makanan, akomodasi atau yang bagian makanan itu adalah Asma, putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau bagian seksi konsumsi ya. Jadi nanti beliau tuh bikin bekal lalu diikat. Waktu itu beliau bikin bekal mau ngikat nggak ada tali. Yang dipakai itu centingnya. Jadi beliau punya centing stagen. Ya, centingnya dicoplok, digaenaleni. Lalu beliau disebut dengan dzatun nitaqa atau dzatun nitaqain. Ya, perempuan yang punya dua centing. Itu adalah gelar kehormatan. Karena dia lepas centingnya untuk mengikat bekalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian al-istikhbarat, yang menjadi intelijen, Abdullah, yaitu putra sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau jadi intelijen, cari berita di Mekah, lalu dibawa beritanya ke gua, disampaikan. Ada berita gini, ada berita gini. Jadi ada intelijen. Kemudian at-taghtiyah wa ta'miyatul adu, yang berusaha untuk mengecoh musuh, menghilangkan jejak. Itu adalah Amir bin Fuhairah, pembantu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ditugaskan untuk menggembala kambing, untuk menghilangkan jejak. Sehingga jejak langkahnya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar enggak kelihatan, hilang oleh jejaknya kambing. Kemudian wa dalilur rihlah, yang ditunjuk sebagai penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraiqit atau Abdullah bin Urqut. Ini butuh penunjuk jalan. Kenapa butuh penunjuk jalan? Karena nanti disebutkan bahwa jalur yang dipilih itu jalur alternatif. Jadi jalur yang enggak wajar. Maka butuh penunjuk jalan. Kemudian al-makan al-muaqqat. Ini nanti perjalanan hijrah ini kita ada singgah dulu. Yang ditunjuk sebagai tempat persinggahan adalah Gua Thur. Nanti singgah di sana dulu. Kemudian dirapatkan lagi bahwasanya singgahnya itu nanti 3 hari. Strategi apa Anda ini? Wah, ini jenius, pakai banget. Inilah namanya tawakal. Ya Allah, aku sudah berusaha maksimal, mentok. Aku enggak bisa lebih dari ini ya Allah. Sudah selesai, tolonglah hamba ya Allah, berangkat hati kosong, tawakal kepada Allah, zikir, apapun yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau model gini, pasti pertolongan Allah itu datang. Itulah ini Nabi berangkat ternyata aman-aman saja. Orang-orang kafir di depan rumahnya Nabi semuanya, yang katanya mau membunuh Nabi, oleh Nabi diambilkan batu,
dibacakan doa, termasuk baca surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dilempar pasir, tidur semuanya, nggak kelihatan semuanya. Ya, ini pelajaran yang luar biasa.